Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dengan saya, dengan Mapel IPA. Kali ini kita akan membahas kelanjutan daripada besaran pokok, yang mana kemarin kita sudah mengetahui besaran sama satuan yang berhubungan dengan apa sih yang disebut satuan dan besaran itu. Kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok, yang mana di situ meliputi tentang panjang. Terus selanjutnya adalah kalau kita di sini menggunakan panjang, itu berarti kita menggunakan satuan dasar air isi atau meter, yang mana di situ kita bisa melihat bahwa 1 meter itu kalau kita menggunakan ruang yang baku, maka kita di sini menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan jangka sorong, penggaris, meteran. Itu nanti hubungannya dengan panjang. Kita bisa menghitung di sini, semisal 1 km itu berarti sama dengan 1000 meter. Nah, 1 cm berarti di situ adalah 0,01 meter. Sehingga kalau kita melihat bahwa kalau kita dibalik di sini, semisal 1 cm sama dengan 100 cm. Caranya seperti ini. Oke, anak-anak, itu cara menggunakan ketika kita itu mau merubah 1 km menjadi 1000 meter. Jadi kalau semisal ada 2 km itu berarti ya kita kalikan saja dengan 1000. 2 kali 1000 berarti 2000 meter. Itu ya. Jadi hanya untuk mengetahui kira-kira kalau dijadikan meter itu caranya bagaimana. Itu anak-anak untuk membuat menghitung dengan panjang. Selanjutnya kita mengenal di sini adalah massa. Massa itu tersusun dari materi. Biasanya materi itu disebut massa benda. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa itu menggunakan istilah berat. Jadi kemarin kalau kita itu mengukur berat badan bisa menggunakan massa seperti ini, karena dalam massa itu menggunakan satuan dasar kilogram atau kg, sedangkan berat menggunakan satuan newton, atau kita di sini sudah distandarkan secara internasional. Ini adalah jenis massa. Jadi kita bisa melihat ada neraca pegas, ada neraca lengan untuk menghitung. Sama juga dengan di sini ada 1 ton sama dengan 10 kiloton sama dengan 1000 kilo ya. Jadi itu hanya pengetahuan saja. Terus ini adalah bentuk dari penghitungan ini adalah bentuk neraca yang kita gunakan untuk menghitung berat. Selanjutnya di sini adalah waktu. Kita tahu semuanya waktu itu menggunakan jam ya. Itu. Terus stopwatch itu juga bisa menggunakan mengukur waktu. Di sini bisa kita lihat seperti kemarin antara besaran pokok, satuan sama simbol satuan. Silakan diperhatikan di sini antara panjang itu satuannya meter, nanti simbolnya adalah M. Bisa kita lihat di sini. Terus kita ke besaran turunan. Besaran turunan itu bisa diukur selain 7 besaran pokok. Jadi seperti panjang, massa, waktu itu bisa diukur dengan turunan.
Jika di sini semisal berhubungan dengan satuan meter, luas dalam satuan meter ini disebut atau meter persegi. Ya, semisal volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Nah, kita membahas tentang luas. Jadi luas di sini itu kita luas helai daun. Berarti kan kita harus menggunakan besaran turunan. Contohnya seperti ini. Ketika kita itu menggunakan mengukur daun, maka kita menggunakan buku kotak ya. Jadi kita bisa menggunakan, kita hitung kotaknya berapa yang ada di dalam daun, maka kita bisa menghitung berapa luasnya. Yang kedua adalah volume. Volume ini biasanya kalau kita itu mempunyai kaleng atau mempunyai tabung, yang mana nanti itu akan diisi air. Nah, dari situ materi atau ruangan yang terisi oleh air itu disebut volume. Sehingga volume itu bisa juga benda cair, juga bisa benda padat. Nah, ini jadi kalau kita semisal mengetahui kira-kira bagaimana cara volume zat cair itu, jadi di sini kita akan mengetahui bahwa yang bisa diukur adalah liter. Jadi kalau berat dari suatu volume itu biasanya diukur dengan liter. Seperti kalian beli minuman kaleng itu pasti ada tulisannya liter atau volume daripada air minum tersebut. Yang ketiga adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini semisal kita itu membuat campuran gula dan air, maka kita bisa melihat massa terlarut dan volume pelarut. Jadi konsentrasinya larutan itu bisa kita hitung di sini dengan rumus K atau konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut sama volume terlarut. Jadi ini adalah kita semisal mau membuat sebuah campuran minuman seperti lemon, jus lemon, maka kita bisa menghitung di sini misalkan massa terlarut itu 20 gram, itu adalah lemonnya, terus 2 liternya itu adalah air. Maka di sini akan terlihat bahwa massa terlarut itu 20 gram, volume pelarut itu 2 liter. Yang terakhir itu adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ini berhubungan dengan besaran panjang dan waktu. Itu untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Semisal kita ini membuat suatu bidang yang akan kita tanami, pengukuran awal itu dimulai dari tanaman yang 20 cm. Dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Maka pertumbuhannya dalam sehari itu adalah 4 cm. Sehingga nanti waktu di laju pertumbuhan selama 0 sampai 10 hari, maka tingginya kita bisa melihat. Tuh. Nah, anak-anak, untuk penjelasan saya mungkin terlalu cepat, jadi nanti bisa kita bahas di grup. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kedua kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.